Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya Andri dalam program Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Apa kabar saudara? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang baik dan salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kita semua dimanapun kita berada saat ini selalu dikaruniai damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Saudara-saudara, sebentar kita mau diingatkan dan belajar kembali tentang firman Tuhan agar pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus boleh bertambah, dan itu akan menumbuhkan iman kita yang akan membuat kehidupan kita semakin baik setiap harinya. Ya. Jadi perenungan kita pada hari ini berjudul Simon dari Kirene. Biasanya kalau kita dengar kata Simon, yang kepikiran langsung Simon Petrus, salah satu murid dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Tapi kali ini kita mau bahas Simon yang lain, saudara-saudara, yaitu Simon dari Kirene. Ya, kalau kita lihat di Alkitab mengenai Simon dari Kirene ini hanya terdapat 3 ayat di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan ketiga ayat itu pun punya kalimat yang kurang lebih sama. Tapi kita mau belajar dari ayat yang singkat dan sederhana itu. Mari kita baca ayat firman Tuhan pada saat ini tertulis demikian. Diambil dari Lukas 23 ayat yang ke-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudara, di sini disebutkan Kirene. Kirene itu adalah nama sebuah kota yang terletak di benua Afrika bagian utara. Kalau zaman sekarang, ini berada di wilayah negara Libya. Ada yang udah pernah ke sana? Simon ini bukan asli penduduk sana. Dia seseorang keturunan Yahudi, tapi dia merantau dari daerah asalnya menuju Kirene. Pada masa itu, saudara-saudara, orang yang bisa bepergian jauh, kebetulan jarak dari Kirene dengan Yerusalem itu 1.500 km, cukup jauh ya, itu harus ditempuh dalam waktu 3-5 minggu. Lama karena zaman itu belum ada mobil, motor, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang yang menempuh perjalanan dalam waktu 3-5 minggu harus membawa perbekalan yang cukup, dan orang yang bisa melakukan perjalanan itu bisa kita simpulkan harus orang yang kaya, orang yang berkecukupan, dan salah satunya adalah Simon dari Kirene ini. Namun pada perjalanan ini kita sama-sama tahu Simon dipaksa untuk mengangkat salib Tuhan Yesus yang sangat berat sampai ke Bukit Golgota. Bayangkan saudara, pagi hari itu ketika Simon bangun, dia tidak kepikiran bahwa pada hari itu dia akan membantu Tuhan Yesus memikul salib. Dia belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia mungkin nggak tahu siapa Tuhan Yesus, dia nggak kenal. Dia cuman kebetulan asik lewat jalan itu, dan dia ada di sana untuk mungkin ketemu dengan saudaranya, untuk mudik, untuk merayakan Paskah, atau apapun. Dia sudah punya agenda pribadi. Tapi sayang sekali dia nggak punya pilihan lain. Karena yang memaksanya untuk melakukan memikul salib Tuhan Yesus adalah tentara Romawi. Yang kita sama-sama tahu bahwa tentara Romawi orangnya tegas, orangnya otoriter. Jadi dia pasti pada saat itu kebingungan, dia pasti kesal dan juga takut. Ya, sangat-sangat jauh dari rencana dia pada hari itu. Ya. Dan dari kejadian itu, dari keterpaksaan Simon yang membantu Tuhan Yesus untuk memikul salib, ternyata dia membantu Yesus melakukan suatu karya terbesar di muka bumi ini, yaitu karya penyelamatan umat manusia. Sama seperti Simon, saudara-saudara. Ketika dia pulang ke Yerusalem untuk agenda pribadinya, saya percaya kita semua pun punya agenda dan kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk mencari uang, ada yang sibuk belajar, ada yang sibuk menghadapi
masalahnya, ada yang sibuk mencari pasangan, dan lain-lain. Tapi saya percaya, walaupun kita sibuk dengan keseharian kita pasti pernah berpapasan dengan Tuhan Yesus, sama seperti Simon dari Kirene ini berpapasan dengan Tuhan Yesus. Ya, entah kita mendengar dan mengetahui Tuhan Yesus dari gadget kita, seperti saat ini mungkin saudara sedang menyaksikan devotion dari ICC ini, atau pernah ada juga orang yang memberitahukan kepada saudara siapa itu Tuhan Yesus, atau seperti saya dulu terpaksa ikut kelas baptisan supaya pernikahan saya dapat diberkati di gereja, dan dari situ saya kenal dengan Tuhan Yesus. Atau ada juga orang-orang yang berpapasan dengan Tuhan Yesus dengan keadaan yang lebih serius, di mana Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan orang tersebut, memberikan mujizat pertolongannya. Apapun itu, Tuhan Yesus bisa menyatakan dirinya lewat berbagai cara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pengen kita mengetahui Dia, pengen kita mengenal Tuhan Yesus, pengen kita mengikut Tuhan Yesus, sama seperti Simon Kirene ini. Mari kita baca ulang ayat yang tadi, maksudnya saudara-saudara, kita lihat kalimat terakhir. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ya. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan Yesus tidak ingin kita sekedar saying, halo Tuhan Yesus gitu ya, lalu balik lagi ke kehidupan yang dulu. Atau oke Tuhan Yesus, saya sudah mengetahui Engkau, but oke bye, saya ada kesibukan yang lain. No ya, Tuhan ingin kita mengikuti Dia, following Him ya. Saudara-saudara, maksud dari mengikuti Tuhan Yesus di sini bukan mengikuti secara fisik. Sebab kita sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus saat ini sudah duduk di sebelah kanan Allah di surga. Ya, jadi kita nggak bisa mengikuti Tuhan Yesus secara fisik lagi, tapi maksudnya adalah mengikuti Tuhan Yesus di sini menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuan dan Tuhan dalam kehidupan kita. Membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, all the time, kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Banyak orang yang merasa sudah cukup pada saat dia lahir baru. Ya, saya sudah diselamatkan, saya sudah cukup deh. Saya sudah pergi ke gereja setiap minggu, cukup deh. Ya, tapi tahukah saudara bahwa banyak sekali orang yang tersesat, walaupun dia sudah terima Tuhan Yesus? Kita harus melihat bahwa kenyataan itu ada di sekeliling kita. Bahwa setiap orang percaya tanpa terkecuali dalam perjalanan imannya mengalami banyak sekali distraksi. Saudara-saudara, di dalam perjalanan iman kita tidak ada yang namanya status quo. Status quo ini adalah keadaan yang terus sama. Setelah kita terima Tuhan Yesus dan mengalami semangat kasih mula-mula, semangat itu tidak bertahan secara otomatis dalam kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita akan selalu semangat seperti kita mengalami kasih mula-mula dari Tuhan. Bukan bekerja seperti itu, tetapi kita harus maintain iman kita, hubungan kita. Kita bangun setiap hari kedekatan kita dengan Tuhan. Itu tidak terjadi secara otomatis. Hanya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Antara pengenalan dan iman kita akan Tuhan Yesus semakin bertambah, atau hal yang lain, pengenalan dan iman kita terhadap Tuhan Yesus semakin merosot. Kemungkinannya hanya dua hal itu. Meskipun kita percaya bahwa Yesus sudah mati untuk kita 2000 tahun yang lalu, meskipun kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, walaupun kita tahu bahwa kita sudah dimenangkan, tapi kita nggak langsung naik ke surga. Betul? Hari esok kita tetap harus bekerja, hari esok kita tetap harus bersekolah, kita tetap harus menghidupi keluarga kita, membesarkan anak-anak kita. Ya.
Jadi menjadi orang Kristen ini bukan berarti kita bebas dari masalah. Tapi masalah akan terus datang, bergiliran setiap harinya. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Sampai kehidupan di dunia ini berakhir. Jadi itulah pentingnya mengapa kita perlu terus menambah pengenalan kita akan Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus supaya iman kita tidak merosot dan kita tidak terhilang. Saudara-saudara, saya tidak tahu kesan yang pertama kali timbul pada saat saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada yang motivasinya sudah benar, berjalan dengan lancar, tapi mungkin juga banyak dari kita yang terpaksa. Seperti Simon tadi ya. Ada juga yang karena urusan administrasi, seperti saya. Atau ada juga yang ikut-ikutan saja. Ya, Simon Keriene juga begitu dan itu kayaknya hal yang wajar. Tapi saya percaya setelah mengikuti, setelah mengenal Tuhan Yesus, kita semua tidak akan merasa terpaksa lagi. Ya, kalau kita sudah mengenal secara baik dan mengenal kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita, firman-Nya ada untuk melengkapi kehidupan kita. Kita beruntung. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan dan merasakan langsung kasih Yesus. Ya. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk membalas Tuhan, kebaikan Tuhan, sebenarnya tidak akan cukup untuk menyamai kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Kiranya renungan ini saudara-saudara bisa menguatkan kita, bisa mengingatkan kita untuk terus-menerus mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Saat ini, jikalau kami tidak tahu harus memulai dari mana Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segala keberadaan kami, dengan segala kekurangan dan kelebihan kami. Kami percaya Tuhan menerima segala keberadaan kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, berdoa biar Tuhan yang menolong dan menjaga kami untuk kami selalu bisa hidup sesuai dengan jalan-jalan yang sudah Tuhan tentukan untuk setiap kami di sini. Berikan keberanian dalam hati kami Tuhan, berikan keteguhan untuk mengikuti jalan mana yang harus kami tempuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di devotion yang selanjutnya.